warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sayyidah Asadillah dengan NIM 23032180070 dari S2 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait uji reliabilitas yang mana merupakan salah satu pengujian untuk instrumen yang harus digunakan sebelum melakukan penelitian. Nah, untuk lebih lanjut silakan lihat slide berikut ini. Baik, penjelasan pertama akan kita mulai dari apa itu uji reliabilitas. Nah, perlu teman-teman ketahui sebelumnya, uji reliabilitas ini dilakukan untuk instrumen yang akan digunakan sebagai alat dalam mengukur suatu variabel di dalam penelitian. Nah, untuk lebih lanjut, instrumen seperti apa sih yang bisa kita sebut sebagai instrumen yang reliable? Sugiono pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 2017 menyatakan bahwa suatu instrumen yang dapat menghasilkan data yang selalu sama atau konsisten terlepas dari berapa kali pun instrumen itu digunakan dalam melakukan pengukuran, maka instrumen seperti inilah yang bisa kita sebut sebagai instrumen yang reliable. Nah, selain itu, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sanaki dan kawan-kawan pada tahun 2017, instrumen yang reliable itu biasanya mengacu pada keajekan atau konsistensi instrumen dalam menghasilkan data yang sama, meskipun penelitian ini dilakukan secara berulang kali. Seperti itu. Oke. Nah, lalu bagaimana cara kita melakukan uji reliabilitas pada instrumen ini? Secara umum ada 3 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama yakni internal konsistensi, kemudian ada alternate forms, dan yang terakhir adalah test-retest reliability. Nah, masing-masing metode ini punya karakteristiknya masing-masing. Seperti apa sih karakteristiknya? Yuk kita lihat slide berikutnya. Oke, yang pertama akan kita bahas yakni cara untuk melakukan test-retest reliability. Seperti halnya namanya, metode ini dilakukan dengan mengujikan satu instrumen kepada responden atau subjek sebanyak beberapa kali. Lebih tepatnya adalah 2 kali. Nah, cara untuk menghitung test-retest reliability ini kita akan memanfaatkan uji korelasi produk momen yang mana rumusnya bisa dilihat pada layar. Lalu bagaimana cara kita menganalisis hasil dari perhitungan kita? Test-retest reliability ini menggunakan perbandingan antara koefisien korelasi dengan tabel R pada produk momen. Nah, apabila hasil yang kita dapatkan itu bisa kita katakan signifikan apabila R hitung kita lebih besar dibandingkan R tabelnya. Nah, oleh karena itu penggunaan interval waktu yang tepat ini sangat akan berpengaruh pada hasil yang kita dapatkan. Oke, yang berikutnya yakni alternate forms reliability. Ini biasanya disebut juga sebagai metode ekuivalen untuk menguji reliabilitas instrumen. Oke, bisa kita perhatikan bahwa metode yang digunakan ini seperti menggunakan instrumen yang berbeda tetapi masih ekuivalen dan dilakukan pada subjek yang sama. Akhirnya apa? Diharapkan instrumen yang reliable ini dapat menghasilkan hasil yang sama walaupun jenisnya berbeda karena mereka masih sepadan, seperti itu. Pada alternate forms reliability, instrumen ini dapat dikatakan reliable apabila koefisien korelasinya menunjukkan hasil positif dan juga signifikan. Metode yang ketiga yakni internal konsistensi. Internal konsistensi ini sebenarnya terdiri dari beberapa teknik pengujian. Di antaranya ada Cronbach alpha yang saya yakin sudah sangat sering kita dengar. Kemudian ada juga speed half, ada KR20, KR21, dan lain-lainnya. Hanya saja pada penjelasan kali ini kita akan berfokus pada tutorial cara melakukan pengujian reliabilitas dengan menggunakan Cronbach alpha. Nah, sebelum itu saya akan sedikit memberikan pengantar tentang bagaimana cara melakukan speed half reliability atau disebut juga dengan pengujian Spearman-Brown. Seperti yang kita ketahui, pengujian dengan speed half reliability ini dilakukan dengan membagi instrumen menjadi 2 bagian, di mana skor pengujian yang pertama akan berhubungan dengan skor dari separuh bagian berikutnya.
Biasanya split half reliability ini hanya berlaku jika instrumen yang digunakan adalah tipe instrumen yang memiliki satu jawaban yang benar. Misalkan saja seperti instrumen pilihan ganda. Nah, bagaimana cara melakukan perhitungannya? Untuk perhitungannya kita akan menggunakan korelasi produk momen seperti rumusannya bisa dilihat pada layar. RxY adalah koefisien korelasi, XY adalah skor dari setiap item yang didapatkan pada percobaan pertama dengan menggunakan separuh bagian instrumen yang pertama, kemudian YI adalah skor dari setiap item yang didapatkan dari percobaan kedua dengan menggunakan separuh bagian dari instrumen yang kedua, dan N adalah jumlah dari responden yang menjadi subjek. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari korelasinya, kita akan masukkannya ke dalam rumus Sperman-Brown, di mana RI adalah reliabilitas keseluruhan instrumen dan RB adalah korelasi produk momennya atau reliabilitas dari separuh bagian tesnya. Cronbach alpha. Nah, ini adalah salah satu uji reliabilitas yang paling sering digunakan oleh peneliti. Cronbach alpha ini cara pengujiannya dengan menggunakan rumus Cronbach alpha yang sudah ditampilkan di layar, di mana kita akan mencari koefisien reliabilitas item dengan menggunakan K, yaitu banyaknya item. Kemudian ada sigma kuadrat B, itu adalah jumlah varian skor setiap item, dan sigma kuadrat T adalah varian totalnya. Bagaimana cara kita mengetahui jumlah varian skor setiap item serta varian totalnya? Bisa kita lihat pada slide berikutnya, yakni varian setiap item itu bisa menggunakan persamaan tersebut dan varian totalnya juga bisa menggunakan persamaannya. Nah, untuk lebih lanjut, perhatikan langkah-langkah perhitungan reliabilitas dengan menggunakan Cronbach alpha berikut ini. Nah, di sini ditampilkan tabel kriteria reliabilitasnya. Tabel kriteria ini mengacu pada tabel yang disusun oleh Ari Kunto pada tahun 2014. Sekarang mari kita coba lihat pengaplikasiannya dengan menggunakan cara manual, Microsoft Excel, serta SPSS. Kita mulai dari yang pertama. Nah, studi kasus dengan menggunakan Cronbach alpha. Cara yang pertama kita gunakan adalah cara manual terlebih dahulu. Pada cara manual ini, secara umum akan saya jelaskan poinnya, kemudian nanti penerapannya bisa dilihat pada Excel yang setelah ini akan saya tampilkan. Yang pertama, kita harus mencari varians dari setiap item dengan menggunakan persamaan berikut ini, dengan keterangan seperti yang sudah ditampilkan pada layar. Tanpa menunggu lama, mari kita coba cara manualnya. Baik, kita akan mulai tutorial dengan menggunakan cara manual berbantuan Microsoft Excel hanya untuk memudahkan penjelasan ini. Yang pertama, saya sudah memasukkan seluruh hasil skor dari pengujian dari mulai responden 1 hingga responden 36. Selain itu, di sini instrumennya menggunakan 12 pertanyaan, yang mana saya cari terlebih dahulu skor total dari seluruh item ini untuk setiap responden. Caranya adalah dengan menjumlahkan dari mulai P1 skornya berapa, tambah P2, tambah P3, dan seterusnya hingga pertanyaan yang terakhir. Setelah itu, saya mencari total kuadrat. Total kuadrat ini dicari dengan mengkuadratkan hasil dari skor total. Kemudian di bagian bawah, di sini ada total dari seluruh skor total dan juga ada penjumlahan dari kuadrat total skornya. Nah, di sini juga tersedia jumlah. Jumlah ini artinya adalah jumlah skor total untuk pertanyaan pertama, jumlah skor total untuk pertanyaan kedua, dan seterusnya hingga jumlah skor total untuk pertanyaan yang terakhir. Nah, di rumus varian setiap item kita melihat ada JKI dan JKS. JKI dan JKS ini harus kita cari terlebih dahulu jika kita mencoba untuk menghitung dengan menggunakan cara manual. JKS kita cari dengan mengkuadratkan jumlah dari setiap item, sedangkan JKI kita cari dengan pertama kita mengkuadratkan skornya terlebih dahulu baru kita jumlahkan, atau untuk memperjelas sudah saya tampilkan rumusnya pada layar. Setelah itu barulah kita bisa mencari varian dari setiap item dengan membagi JKI-nya dengan N adalah jumlah responden, kemudian dikurangi JKS-nya dengan jumlah responden juga. Dalam hal ini untuk item nomor 1 berarti
varian step itemnya adalah 249 dibagi 36 kemudian dikurangi dengan 7569 ini dibagi dengan 36 yang sudah kita kuadratkan, sehingga kita mendapatkan hasil dari varian skor item pertanyaan pertama adalah 1,076. Kita melakukan perhitungan yang sama hingga pertanyaan yang terakhir, kemudian kita jumlahkan. Setelah itu kita dalam mencari varians total akan menggunakan persamaan seperti yang sudah ditampilkan di samping. Untuk varian step item tadi jumlahnya akan kita gunakan ketika kita mencari 1 min sigma B per sigma T nya. Nah, ini juga cara melakukannya secara manual, bisa dihitung dengan menggunakan kalkulator, sehingga kita dapat hasil reliabilitasnya adalah 0,815. Baik, langkah selanjutnya adalah menentukan alpha Cronbach dengan menggunakan Microsoft Excel. Langkahnya kurang lebih sama seperti ketika kita melakukan perhitungannya secara manual, hanya saja kita tidak perlu mencari variansnya dengan manual, yakni dengan mencari JKI dan juga JKS. Mengapa demikian? Karena pada Excel sudah disediakan fitur untuk mencari variansnya. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita masukkan datanya pada program Microsoft Excel. Selanjutnya, kita menentukan varians dari butir soalnya dengan menggunakan persamaan berikut ini. Setelah selesai, kita menentukan jumlah varians skor dari setiap item dengan menggunakan persamaan tersebut. Kemudian menentukan varians totalnya dengan menggunakan rumus yang tersedia, dan yang terakhir adalah menentukan nilai koefisien reliabilitas R. Nah, untuk rumus Cronbach alpha kita memasukkannya seperti ini. Nanti untuk lebih detailnya akan saya tunjukkan pada Microsoft Excel-nya. Baik, mari kita buka untuk Microsoft Excel. Nah, ini adalah cara dengan menggunakan Excel. Di sini bisa terlihat bahwa saya sudah memasukkan datanya, sama seperti cara manual tadi. Saya mencari skor totalnya dengan langsung saya jumlahkan skor dari setiap itemnya, yakni sama dengan sum, kemudian kita select dan kita drag sampai pernyataan yang terakhir. Nah, ini nanti tinggal kita tarik ke bawah dan ke arah bawah hingga responden yang terakhir, seperti itu. Kemudian untuk mencari varians dari butir soalnya, kita tinggal menggunakan persamaan sama dengan var buka kurung, kemudian kita ambil atau kita select dari yang kolom pertama hingga kolom yang terakhir, kemudian kita buka kurung, kita enter, nanti akan muncul nilai. Selanjutnya tinggal kita drag hingga kemudian kita menentukan jumlah varians per item. Kita menggunakan penjumlahan lagi, misalnya yang kita jumlahkan adalah varians butir soalnya. Dapatkan nilai sekian. Baik, saya akan melanjutkan. Nah, selanjutnya kita mencari varians totalnya dengan cara apa? Dengan menggunakan rumus varian yang tersedia, yakni sama dengan var buka kurung, kemudian kita gunakan skor totalnya seperti berikut. Jika sudah kita temukan jumlah varian skor tiap item serta varian totalnya, kita bisa menggunakan tabel membantu ini. K itu menunjukkan jumlah item. K dibagikan min 1, maka langsung saja kita sama dengan K-nya kita select bagian nilainya dibagi K min 1. Selanjutnya di sini sesuai dengan yang tersedia, yakni 1 dikurangi jumlah variansnya, maka sama dengan 1 dikurangi dalam kurung C40 dibagi, di sini varians totalnya adalah C41
Nah, bisa kita lihat reliabilitasnya nanti tinggal kita kalikan antara tabel K dibagi K-1 dengan tabel di atasnya. Nah, ini adalah nilai dari reliabilitasnya. Sekian untuk cara menggunakan Excel. Baik, cara yang terakhir yakni dengan menggunakan SPSS dalam menghitung Cronbach alpha. Nah, sebelumnya saya sudah memasukkan data yang didapatkan pada Microsoft Excel. Tujuannya hanya untuk memudahkan ketika input di SPSS-nya. Bisa dilihat di sini sudah ada data untuk responden 1 hingga 36 di 12 item. Mengapa di sini nomornya hingga 14? Karena dari 14 soal sebelumnya sudah diuji validitas dan 2 diantaranya tidak valid, sehingga yang kita masukkan hanya 12 item saja. Nah, setelah kita masukkan data ke Excel untuk mempermudah, kita buka program SPSS. Kemudian kita klik variable view. Kemudian di sini kita tentukan dulu, kita masukkan item-item yang akan kita uji. Sekali lagi untuk mempermudah, di sini sudah saya buat list pertanyaannya. Tinggal kita kopikan dan kita pastekan di SPSS. Nah, biasanya pengujian reliabilitas ini berhubungan dengan pengujian validitas, sehingga biasanya jumlahnya boleh kita masukkan dengan catatan kita ganti dengan nama variabel yang kita ukur. Dalam hal ini adalah hasil belajar. Ingat, dalam penulisannya kita tidak boleh menggunakan spasi, jadi untuk memisahkan kita menggunakan underscore. Setelah kita masukkan variabel view-nya, kita kembali ke data view dan bisa diperhatikan di bagian atas. Di sini sudah tersedia item dari P1 hingga P14 dengan jumlah 12 saja karena 2 tadi tidak valid. Setelah itu tinggal kita buka data yang sudah kita input di Excel, kita select semuanya. Setelah itu kita copy dengan Ctrl C, kemudian kita buka SPSS, kita klik kolom yang paling pertama, baris pertama, kemudian Ctrl V. Nah, di sini hasil belajarnya masih belum ada karena tadi tidak termasuk dalam hal yang kita copy. Jadi boleh tadi sekalian di copy atau kita kopikan di akhir. Seperti ini, Ctrl C lagi, kemudian buka SPSS, kita Ctrl V. Nah, baik, ini adalah cara input data ke SPSS. Setelah itu, kita bisa langsung menganalisisnya dengan cara klik Analyze, kemudian pilih Scale, kemudian masukkan atau pilih Reliability Analysis. Di sini sudah tersedia item-item yang tadi kita masukkan. Ingat, silakan dipilih semuanya kecuali hasil belajar yang mengandung total tadi. Kemudian kita klik panah yang warna biru ini. Sudah, silakan di double check untuk memastikan bahwa semua item sudah masuk. Jika sudah, kita bisa langsung klik OK. Nah, di sini menunjukkan hasil dari reliabilitasnya yakni 0,815. Seperti yang kita tahu bahwa hasil dari Excel manual maupun SPSS menunjukkan hasil yang sama. Mudah sekali bukan? Sekian tutorial untuk metode mencari Cronbach alpha dengan menggunakan SPSS. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Silakan like dan subscribe kalau kalian suka, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Dadah!